amal soleh yang dikerjakan di dalamnya paling dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan kata Nabi SAW menjawab pertanyaan para sahabat, jihad fi sabilillah pun juga tidak menandingi dan tidak mengalahkan keutamaan dan pahala amal yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah, kecuali orang yang keluar berjihad kemudian dia mati syahid dan hartanya habis dalam perang tersebut. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Hadis yang ke-32 ini adalah hadis yang secara redaksi singkat, pendek, tetapi memiliki makna yang luas, mencakup pembahasan dan permasalahan yang banyak. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la darara wala dirara, yang artinya tidak boleh menyakiti dan tidak boleh juga balas menyakiti. Kata Imam Nawawi, hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ad-Daruqutni, wa ghairuhuma musnada, serta yang lainnya dengan cara bersambung. Hadis ini sanadnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni bersambung. Wa rawahu Malikun fil Muwatta, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, an Umar ibn Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursala. Tetapi oleh Imam Malik beliau meriwayatkannya dari Umar bin Yahya dari ayahnya, kemudian langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis ini dinyatakan sebagai hadis mursal karena tidak disebutkan rawi yang meriwayatkannya pada jenjang sahabat. Fa'asqata Aba Sa'id, di mana Yahya dia menggugurkan atau meniadakan Abu Sa'id, langsung mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahu turukun yuqawwi ba'duha ba'dha. Hadis ini memiliki banyak jalur, satu dengan lainnya saling menguatkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini seperti kata pensyarah diriwayatkan oleh sejumlah sahabat. Ada Jabir, ada Aisyah, Ibnu Abbas, Ubadah bin Samit, Abu Hurairah, Abu Lubabah, Sa'labah bin Malik, ya. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tapi wa kulluha ahaditsu dhaifah. Tetapi semuanya dengan jalur sanad yang dhaif. Jadi sanad-sanad semuanya dengan sanad yang dhaif. Wa haditsu Abi Sa'idin hadza as-sawabu fihi annahu mursal. Sementara hadis yang datang atau hadis ini dengan jalur Abu Sa'id Al-Khudri, yang benar, yang rajih, sanadnya mursal. Ya, hadisnya mursal. Wal mursalu min kibalid dhaif. Sedangkan hadis mursal termasuk dalam kelompok hadis dhaif. Ya, sehingga hadis-hadis ini semuanya, semua jalurnya di dalamnya ada cacatnya. Semua sanadnya memiliki cacat, Lakin ihtajja katsirun minal a'immati bihadhil ahadits bimajmu'iha. Hanya saja para ulama banyak yang berhujjah dengan hadis ini, yang berdalil dengan hadis ini, tapi setelah mengumpulkan jalur-jalurnya,
likathrati syawahidiha, disebabkan karena banyak jalur yang menguatkannya. Jadi kalau dilihat jalur per jalur, sanad per sanad, maka semua sanad hadis ini ada cacatnya, dhaif. Tetapi ketika dikumpulkan ya jalur-jalur tersebut, maka dia menjadi kuat. Jadi dhaif yang banyak ini ya, selama dhaifnya tentunya tidak berat, maka dia akan naik menjadi hasan li ghairihi. Intinya ikhwan fiddin rahimakumullah, para ulama seperti Ibnu Salah dan An-Nawawi, Ibnu Rajab dan lainnya menyatakan hadis ini hasan bimajmu' turuqihi. Ya, setelah dikumpulkan jalur-jalurnya, ya, dengan melihat semua jalur-jalurnya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, wa qaulu Abi Dawud innahu minal ahaditsil lati yadurul fiqhu 'alaiha yush'iru bi kaunihi ghairi dhaif. Ghaira dhaif. Ya. Perkataan Abu Dawud tentang hadis ini yang mengatakan bahwasanya hadis ini termasuk hadis yang menjadi poros fikih, yang fikih berputar padanya, menunjukkan, mengesankan bahwa hadis ini tidak dhaif, ya, tapi seperti tadi tidak dhaif melihat jalur-jalurnya yang banyak setelah dikumpulkan jalur-jalur yang banyak tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, adapun makna dari hadis ini bahwa Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirara. La darara artinya tidak ada perbuatan menyakiti. Tidak ada perbuatan menyakiti, tidak ada perbuatan menimpakan keburukan. Ya. La yadurrul insanu akhahu, artinya tidak boleh seseorang menyakiti saudaranya. Tidak boleh seseorang menimpakan keburukan kepada saudaranya. Fayangkusuhu syai'an min haqqihi, misalnya mengurangi sebagian haknya. Payal haq bihi dharar, sehingga dia tersakiti, dia ditimpa oleh keburukan. La darara artinya tidak boleh menyakiti, tidak boleh menimpakan keburukan kepada orang lain. Sedangkan bagian kedua dari hadis ini, wala dirara, ay la yujazi man darrahu bidakhalid darari alaih, tidak boleh membalas orang yang menyakitinya dengan menyakitinya juga. Ya, tidak boleh membalas orang yang menimpakan keburukan kepadanya dengan balas menimpakan keburukan, dengan balas menyakitinya. Ya. Sehingga kata la darara dan wala dirara artinya tidak boleh memulai menyakiti orang lain dan tidak boleh juga balas menyakiti orang lain. Ketika seseorang tidak menyakiti kita, tidak berbuat keburukan kepada kita, maka jangan berbuat buruk kepadanya, jangan sakiti dia. Demikian juga ketika ada seseorang yang menimpakan keburukan kepada kita, berbuat buruk kepada kita, atau menyakiti kita, maka jangan balas menyakitinya, jangan balas menimpakan keburukan kepadanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, larangan balas menyakiti, larangan ya membalas perbuatan buruk kepada orang lain, imma sifatnya anjuran, dalam artian dianjurkan untuk dimaafkan. Jangan balas menyakitinya jika kita menyakiti dengan perbuatan setimpal yang dia lakukan, ya, atau menimpakan keburukan kepadanya dengan keburukan setimpal yang dia lakukan kepada kita. Ya. Maka di sini dianjurkan memaafkan, dianjurkan
untuk memberi maaf dan tidak balas menyakiti seperti dia menyakiti. Kemudian yang kedua adalah larangan yang sifatnya wajib atau larangan yang sifatnya haram dilanggar, yaitu balas menyakiti orang lain dengan yang lebih besar. Dia misalkan mencaci 1 kali, kemudian dibalas dengan cacian 2 kali, maka ini hukumnya haram. Dia mengambil hak kita misalkan 100.000, kemudian dibalas dengan mengambil haknya 150.000, maka ini hukumnya haram dan tidak boleh. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dijelaskan di sini bahwasanya sabda Nabi SAW, la darara wa la dirara, tidak boleh menyakiti dan juga balas menyakiti. Hadzal haditsu minal ahadits allati yaduru 'alaiha al-fiqhu, bahwa hadis ini termasuk di antara hadis yang menjadi poros fikih, bahwa pembahasan-pembahasan fikih, penjelasan-penjelasan fikih banyak di antaranya mengerucut kepada hadis ini. Banyak di antaranya yang muaranya kepada hadis ini, ya, diturunkan dari hadis ini. Wa huwa qa'idatun min qawaidil Islam, dan hadis ini bagian daripada kaidah besar Islam. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dalam pembahasan fikih terdapat, ya, qawaid kubra, kaidah-kaidah besar, kaidah yang di bawahnya terdapat banyak turunan hukum, di bawahnya terdapat banyak turunan permasalahan, bahwa permasalahan-permasalahan sekian banyak dia mengerucut kepada kaidah tersebut. Itu disebut dengan qawaid kubra, ya, kaidah-kaidah besar. Nah, di antara kaidah besar tersebut adalah merujuk kepada hadis ini, ya, ai la darara wa la dirara, atau dengan kata lain dikatakan ad-dararu yuzal, bahwa keburukan itu dia disingkirkan, dijauhkan, baik memulai ataupun membalas, ya. Wa aslun yurja'u ilaihi fil ahkam, menjadi pokok tempat kembali banyak hukum. Kama qarrara dzalika ghairu wahidin min ahli ilmi, sebagaimana hal itu telah dinyatakan oleh banyak para ulama. Fasyari'atu ja'at binafyid darari wa izalatih, syariat Islam datang untuk menghilangkan keburukan. Syariat Islam datang untuk menghilangkan hal-hal yang mencelakakan, hal-hal yang menyakiti, ya. Bahwa semua yang mendatangkan keburukan dilarang oleh agama, ya, dicegah oleh agama kita. Begitu juga hal-hal yang keburukannya dominan juga dilarang, dicegah di dalam agama kita. Fasyari'atu ja'at binafyid darari wa izalatih, syariat Islam datang untuk menghilangkan keburukan, datang untuk menghilangkan hal-hal yang mendatangkan keburukan, hal-hal yang menyakiti. Wa takhfifihi, juga datang untuk meringankannya. Mungkin tidak bisa dihilangkan 100%, maka Islam, syariat datang untuk meminimalisirnya, untuk menguranginya. Karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jika ada 2 keburukan, salah satunya lebih besar, kemudian satunya lebih kecil, lebih ringan, dan harus memilih satu di antara 2 keburukan tersebut, maka yurtakabul adna minad darar, diambil yang paling ringan keburukannya, ya, berusaha untuk meringankannya. Tidak bisa menghilangkan 100%, maka berusaha untuk diringankan.
Wajal bil khairi wal maslahati linnas. Dan sebaliknya, Islam datang untuk mendatangkan kebaikan. Islam datang untuk menghadirkan kemaslahatan untuk manusia. Ya. Wad-dararul ladzi nafahu an-nabiyyu fi hadzal hadits wa naha anhu huwa ad-dararu bi ghairi haqq. Namun perlu dicatat bahwasanya keburukan atau hal menyakiti yang dinafikan di dalam hadis ini adalah keburukan yang tidak beralasan. Hal menyakiti yang tidak memiliki alasan yang benar. Ya. Adapun seseorang tertimpa oleh keburukan atau mendapatkan keburukan, tetapi ada alasannya, ada sebab yang membenarkannya, maka tidak masuk di dalam larangan atau hadis la dharara wala dirara. Wa ala hadza fad-dararul ladzi qad yanalul abdu naw'an. Maka perlu diketahui bahwasanya hal buruk, hal menyakiti yang menimpa seorang hamba terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dararun yahsulu lahu bihaq. Yang pertama adalah keadaan atau hal menyakiti, hal buruk yang menimpa seorang hamba dengan alasan yang benar. Dia mengalami keburukan, dia ditimpakan padanya keburukan, namun ada alasannya. Ada alasan yang membenarkannya, disebabkan karena dia pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Fahadza jaizun. Maka ini dibenarkan dalam agama, dibolehkan secara agama. Contohnya apa? Misalnya qat'u yadis sarik, memotong tangan seorang pencuri. Seorang pencuri jika dia mencuri ya dari tempat penyimpanan barang yang dicurinya, kemudian barang yang dicuri nilainya ya mencapai minimal 1/4 dinar, maka dalam hukum Islam dia berhak dipotong tangan. Maka dia dipotong tangannya adalah keburukan, bagi dia menyakitkan, tapi ada alasannya, ada alasan yang membenarkannya, yaitu perbuatan dia mencuri. Begitu juga rajmuz zanil muhsan. Dalam Islam, pezina yang muhsan, pezina yang sudah menikah, maka hukumnya adalah dirajam. Pelaku zina jika sudah menikah masih berzina dan terbukti tidak berzina, maka dalam hukum Islam hukumnya adalah dirajam. Tentu dia hilang nyawanya adalah keburukan, hal yang menyakiti dia, ya. Atau kalaupun dia belum menikah ghair muhsan, maka hukumannya adalah dicambuk 100 cambukan. Tentu ini juga hal menyakiti, hal menyakitkan, hal yang buruk bagi dia, tapi dia mendapatkannya dengan sebab ada yang membenarkan hal tersebut, yaitu perbuatan dia melakukan perzinahan. Jadi jika ada alasan yang membenarkannya, ada alasan membenarkan dia mendapatkan hal buruk, hal yang menyakitkan tersebut, maka hal tersebut dalam syariat Islam hukumnya boleh atau memungkinkan terjadi dalam syariat Islam. Demikian juga misalnya yang lainnya, ya, orang yang menuduh orang yang baik-baik dengan tuduhan zina, sementara dia tidak bisa membuktikannya, dia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi yang bisa menyaksikan langsung, maka dia dicambuk 80 cambukan yang disebut dengan haddul qadhaf, ya, hudud untuk orang yang menuduh orang yang baik dengan tuduhan zina. Tentu hal itu juga menyakitkan, hal itu buruk baginya, tapi ada yang mendasarinya, ada alasan yang membenarkannya. Kemudian misalnya dalam hal lain, dalam Islam ada istilahnya hajar. Hajar itu adalah menghalangi, mencekal seseorang dari melakukan tindakan pada harta yang dimilikinya. Misalnya saya punya harta sekian,
Tapi harta saya tidak boleh saya jual, tidak boleh saya hibahkan, tidak boleh saya belanjakan, karena hak saya untuk melakukan jual beli, untuk melakukan tindakan pada harta milik saya ini dicekal, jadi tidak diberikan hak untuk melakukan eksekusi, melakukan tindakan pada harta yang saya miliki. Itu namanya hajar dalam Islam. Nah, di antara bentuk hajar adalah hajar terhadap orang yang berhutang, ya, terhadap orang yang berhutang kemudian dia tidak mampu membayar hutangnya, dia tidak mampu melunasi hutangnya karena dia bangkrut, maka dia dicekal hak tasarrufnya, hak melakukan jual beli ataupun yang lainnya pada harta yang dimilikinya, supaya ada dia pakai untuk melunasi hutangnya. Ya. Tentu seseorang dihalangi dari melakukan suatu tindakan pada harta yang dimilikinya, ini hal buruk, hal yang menyakitkan bagi dia. Tapi ada alasannya, ada alasan yang membenarkannya, sehingga hal tersebut diakui dalam syariat Islam. Jadi itu yang pertama, bahwa keburukan yang dialami oleh seseorang, hal menyakitkan yang didapatkan oleh seseorang, dan ada alasan yang membenarkannya. Maka yang seperti ini dalam syariat Islam memungkinkan terjadi dan dibenarkan terjadi. Adapun yang kedua adalah al-idrar bighairi haq. Menimpakan keburukan, menimpakan hal yang buruk kepada orang lain tanpa alasan yang benarkan, tanpa alasan yang dibenarkan. Fahadza muharram, ini yang hukumnya haram, dan ini yang diinginkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, la darara wala dirara, tidak boleh menyakiti dan tidak boleh juga balas menyakiti. Tidak boleh menimpakan keburukan kepada orang lain, ya, padahal dia tidak pernah berbuat buruk kepada kita. Demikian juga tidak boleh membalas keburukannya, terutama membalas keburukan dengan keburukan yang lebih besar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh penerapan hadis ini diantaranya adalah tidak boleh menimpakan keburukan, tidak boleh menyakiti dalam hal wasiat, yaitu la yajuzu limaradin aw la yajuzu limusin an yudarra bi ahadin fil wasiyah. Tidak boleh seseorang melakukan atau menulis wasiat, membuat wasiat, lalu wasiatnya tersebut nanti akan menyakiti seseorang, menyakiti ahli warisnya misalkan. Ya, maka dalam Islam misalnya tidak boleh memberikan wasiat untuk salah satu ahli waris kecuali dengan persetujuan ahli waris lainnya. Misalnya saya punya 4 orang anak, kemudian saya melihat, ya, di antara anak saya ini ada yang saya kasihani atau ada yang lebih saya cintai. Kemudian menjelang meninggal dunia saya menulis wasiat, ya, 1 dari 4 anak saya ini saya tuliskan wasiat khusus untuknya bahwa tanah yang ada di tempat ini adalah untuk anak saya yang nomor sekian sebagai wasiat, ya. Padahal tanpa menulisan wasiat tersebut, anak saya yang saya sebutkan itu dia punya hak ahli waris seperti saudara-saudara yang lain. Maka di sini wasiat saya untuk salah satu ahli waris saya tanpa yang lainnya adalah bentuk kezaliman, menyakiti, mengurangi bagian ahli waris yang lainnya. Nabi kita bersabda, fala wasiyata liwaris, tidak boleh memberikan wasiat untuk salah satu ahli waris kecuali dengan persetujuan. Ya, jika ternyata tetap diwasiatkan, maka tidak boleh diterapkan, tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan persetujuan ahli waris lainnya. Ya, jadi wasiat ini
menyakiti sebagian ahli waris. Maka dalam Islam tidak dibenarkan. Demikian juga ketika memberikan wasiat, peruntukannya untuk selain ahli waris. Untuk selain ahli waris. Maka Islam membatasinya hanya sepertiga. Sepertiga dari harta peninggalan, harta warisan yang saya tinggalkan. Hanya sepertiganya yang berhak atau yang boleh saya wasiatkan. Ya. Wathuluthu, as-thuluthu wathuluthu katsir. Ketika sebagian sahabat Sa'ad bin Waqqas kalau tidak salah hendak berwasiat untuk menginfakkan 2/3 hartanya, maka Nabi kita SAW hanya mengizinkannya untuk berwasiat dengan 1/3 hartanya. Ya. Ini diantara bentuk wasiat yang tidak dibenarkan dalam agama disebabkan karena mendatangkan keburukan bagi ahli waris atau sebagian ahli waris. Ikhwan fillah rahimakumullah, contoh lain diantara bentuk keburukan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang tidak boleh dilakukan adalah al-idrar fi irja'il mar'ah idza talaqaha. Ketika seorang suami yang telah mencerai istrinya, kemudian dia rujuk istrinya. Dia merujuk istrinya bukan karena ingin membangun, melanjutkan rumah tangga, ingin memperbaikinya, bukan, tapi dia ingin menggantung dan menyakiti istrinya. Ya, dia tidak ingin istrinya nanti dinikahi oleh laki lain, kemudian dia hidup bahagia dengan orang lain, dia tidak mau. Maka buru-buru sebelum iddahnya selesai, dia kembalikan, dia rujuk istrinya. Bukan karena dia sudah berdamai atau sudah tidak ada masalah lagi dengan istrinya, bukan karena dia ingin membangun kembali rumah tangganya dengan rumah tangga yang bahagia, bukan, tapi ingin menyakiti istrinya ini, supaya dia tidak bisa menikah dengan orang lain, supaya dia tidak bisa bahagia dengan orang lain. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Secara zahir, hal dia merujuk istrinya benar karena istrinya masih dalam masa iddahnya, tapi niat dia untuk menyakiti ini yang dilarang oleh syariat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza talaqtumun nisaa," apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, "fabalagna ajalahunna," kemudian iddah mereka hampir selesai, iddah mereka hampir habis, "famsikuhunna bima'rufin," maka silahkan rujuk mereka dengan cara yang ma'ruf, au sarrihuhunna bima'ruf, atau lepas mereka dengan cara yang ma'ruf, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan kalian rujuk mereka, jangan kalian kembalikan lagi istri-istri kalian karena ingin menyakitinya, ingin menggantungnya, tidak mau melihatnya menikah dengan laki-laki yang lain. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya. Maka rujuk dengan niat untuk menyakiti istri adalah hukumnya haram karena perbuatan tersebut adalah perbuatan menyakiti. Demikian juga ikhwan fiddin rahimakumullah, di antara contohnya adalah an yamna zawjatahul mutallaqah min irdha'i waladiha. Tidak boleh seorang suami yang telah menceraikan istrinya, dia menghalangi istrinya dari menyusui anak mereka. Ketika bercerai misalnya, ketika berpisah, ya, dan ternyata mereka sedang memiliki anak yang masih kecil. Maka dalam hal ini seorang suami tidak boleh, ya, mengambil alih anak tersebut, tidak mengizinkan istrinya untuk menyusuinya, menghalangi istrinya dari menyusui anak tersebut. Sebaliknya juga demikian, tidak boleh si istri, ya, tidak mau menyusui anaknya,
untuk menyakiti mantan suaminya, untuk menyakiti ayah dari anak tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Tidak boleh seorang ibu disakiti dengan menyakiti anaknya, dengan tidak diberikan menyusui anaknya, dan tidak boleh juga seorang ayah disakiti pada anaknya dengan cara si ibu tidak mau menyusui anak tersebut. Jadi ketika misalkan suami istri bercerai berpisah, kemudian anaknya masih kecil, masih butuh ASI ibunya, suami tidak boleh menghalangi mantan istrinya untuk menyusui anaknya, dan mantan istri pun juga tidak boleh menolak untuk menyusui si anak kecil demi menyakiti mantan suaminya. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian bentuk lain di antara contoh tidak boleh menyakiti adalah at-tafriqatu bainal waladi wa walidatihi fil bait. Dalam Islam disebutkan tidak boleh memisahkan antara anak dan ibunya ketika seorang budak dijual. Ada budak, 2 orang, dan mereka adalah hubungan anak dan ibu. Maka tidak boleh mereka berdua dipisah. Ibunya dijual ke yang lain, sementara anaknya dijual kepada pembeli yang lain. Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena hal tersebut menyakiti. Nabi kita bersabda, man farraqa baina walidatin wa waladiha, siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Allah Azza wa Jalla akan memisahkannya dengan orang-orang kesayangannya nanti pada hari kiamat. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi demikian di antara contoh-contoh terapan yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang menunjukkan la darara wala dirara. Tidak boleh menyakiti dan tidak juga boleh balas menyakiti. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagian kedua dari hadis ini yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wala dirara, tidak juga boleh balas menyakiti, tidak boleh juga membalas perbuatan orang lain. Tentang la dirara, tidak boleh balas menyakiti, tidak boleh balas menimpakan keburukan. Yadkhulu fiha suratan, di dalamnya masuk 2 model. Al-ula, la tudarra ghairak wa tatluba dararahu ala wajhil i'tida' bil mithal. Tidak boleh menyakiti orang lain atau ingin menyakiti orang lain sebagai bentuk pembalasan dengan balasan yang semisal. Ya. Bal alaika an ta'fu wa tusamih. Tapi sikap yang benar adalah agar engkau memaafkan dan bersikap lapang dada. Wa tataqarrabu ilallahi bidzalik, serta engkau berharap kedekatan kepada Allah, berharap pahala di sisi Allah dengan perbuatan memaafkan tersebut. Jadi misalnya dia mengambil hak kita, maka jangan balas dengan mengambil haknya. Dia mengurangi hak kita, maka jangan balas dengan mengurangi haknya. Ya. Memang membalas dengan balasan yang setimpal, ada jalan untuk itu, ada peluang untuk itu. Namun tetap kita dianjurkan untuk memaafkan.
Allah Azza wa Jalla berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Keburukan dibalas dengan keburukan yang semisal. Boleh dibalas dengan keburukan yang semisal. Tapi apa? Faman afa wa aslah. Tapi siapa yang memaafkan dan memperbaiki, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya Allah yang tanggung, Allah yang jamin pahalanya. Innahu la yuhibbudz zalimin, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Jadi la dirara masuk di dalamnya, pertama, tidak membalas keburukan orang lain walaupun dengan yang semisal. Namun dianjurkan untuk memaafkan dan berlapang dada serta mengharapkan pahala di sisi Allah dengan perbuatan memaafkan tersebut. Yang kedua adalah kama annal abda yuqalu lahu laka an ta'khudh haqqak, fakadzalika yuqalu lahu inda akhdhi haqqihi la tudarra ghairak. Ya. Sebagaimana kita katakan engkau boleh mengambil hakmu, engkau boleh menuntut balas hakmu, engkau boleh menyakiti dia sebagaimana dia menyakitimu. Tapi kita katakan jangan engkau sakiti orang lain. Fala ta'khudh aktsar min haqqik, maka jangan ambil lebih dari hakmu. Dia menyakitimu dengan satu kata, maka jangan sakiti dia, balas dia dengan dua kata. Dia menyakitimu dengan pukulan seukuran setengah kilogram, pukulan kekuatannya setengah kilogram, maka jangan engkau pukul dia dengan pukulan 1 kilogram. Ya. Jangan engkau balas dia memukulmu 1 kali kemudian engkau membalasnya dengan 2 kali pukulan. Ya. Qala Ibnu Mulakin, walladhi yasihhu fin nadhar annahu laisa li ahadin an yadhurra bi akhihi. Bahwa yang benar, sikap yang benar adalah kita mengatakan tidak boleh seseorang menyakiti saudaranya. Sawa'un adarra bihi qablu amla, baik sebelumnya saudaranya itu menyakitinya ataupun tidak. Ya. Tidak boleh menyakiti saudara ketika saudara kita itu menyakiti kita sebelumnya, apalagi kalau dia tidak pernah menyakiti kita. Illa annahu idza arada an yantasira li nafsi, hanya saja kalau dia ingin membalas keburukan, dia ingin membela diri dan membalas keburukan saudaranya itu, falahu dzalik. Walakin biqaidin alla yatajawaz, tapi dengan catatan dia tidak boleh melampaui batas. Dia tidak boleh membalas dengan balasan yang lebih. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat yang tadi kita sebutkan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah innahu la yuhibbudz zalimin. Bahwasanya perbuatan buruk boleh dibalas dengan perbuatan buruk yang setimpal, dengan perbuatan buruk yang semisal. Tapi siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka Allah jamin pahalanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kata Syekh rahimahullah taala, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan 3 tingkatan membalas keburukan. Yang pertama adalah tingkatan sikap adil. Keadilan adalah engkau membalas keburukan orang lain dengan balasan keburukan yang sama. Dia mencaci dengan 1 kalimat, maka balas dengan cacian 1 kalimat. Dia membalas dengan 5 kalimat, maka balas dengan 5 kalimat. Dia mengambil hak kita atau mengurangi hak kita, misalnya 100.000, maka ambil haknya 100.000 yang semisal, yang sama. Ini adalah
sikap adil. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Bahwasanya balasan keburukan adalah dengan keburukan yang semisal. Dan ini silakan, boleh ya, boleh engkau lakukan, hakmu untuk mengambilnya, tapi ambil dengan yang semisal, balas dengan balasan yang semisal. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan mulia, perbuatan mulia, sikap mulia, yaitu martabatul fadl. Ya, tingkatan berbuat baik, tingkatan berbuat yang lebih utama, yaitu al-afu wal islah, memaafkan dan memperbaiki. Ya, bahwa dia menyakiti, maka jangan balas menyakitinya. Dia memukul, jangan balas memukulnya. Tapi dengan catatan, hal tersebut akan memperbaikinya. Hal tersebut akan menjadikan dia sadar. Karena itu Allah katakan, faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Kadang-kadang ikhwan fiddin rahimakumullah, kita memaafkan tidak selalu memperbaiki. Ketika dimaafkan bisa jadi dia semakin jadi keburukannya. Dia merasa tidak ada orang yang berani membalasnya. Dia merasa tidak ada orang yang berani ya untuk mencegahnya dari perbuatan buruk tersebut. Maka di saat itu tentu bukan hal yang bijak untuk memaafkannya. Tapi secara umum, paman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka ini adalah sikap yang mulia, sikap yang lebih baik daripada kita mengambil balas. Dan Allah Azza wa Jalla sudah jamin pahala bagi orang yang berbuat demikian. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan zalim, membalas keburukan orang lain, tapi ternyata dengan membalas tersebut kita jatuh pada perbuatan zalim. Ya. Dan ini umumnya orang yang membalas, dia akan membalas dengan balasan yang lebih, dengan balasan yang lebih besar, yang lebih berat, yang lebih dahsyat. Karena itu Allah Azza wa Jalla ingatkan di akhir ayat, innahu la yuhibbul zalimin. Kalau engkau membalas, maka ingat, Allah Azza wa Jalla tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Di antara bentuk orang zalim itu adalah ketika dia membalas dengan balasan yang lebih besar. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat lain yang juga menunjukkan makna yang semakna adalah beberapa ayat setelahnya dalam surah Asy-Syura. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala man intasara ba'da dzulmih faulaika ma'alaihi min sabil." Siapa yang membela diri, siapa yang menuntut haknya, siapa yang membalas dengan balasan yang semisal, ya, setelah dia dizalimi, setelah dia disakiti, maka mereka berhak mendapatkannya. Tidak berhak dia disakiti, dia dicela gara-gara dia membalas. Ya, faulaika ma'alaihi min sabil. Jadi orang-orang itu, orang-orang yang membela dirinya, yang mengambil haknya, yang membalas dengan balasan yang setimpal, dia tidak berhak untuk dicela, dia tidak berhak untuk dihukum gara-gara perbuatan tersebut, karena dia sedang mengambil haknya. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya, yang pantas dicela, yang pantas untuk mendapatkan hukuman adalah orang-orang yang menzalimi manusia, orang-orang yang berbuat keburukan kepada orang lain, yang menyakiti orang lain. Ulaika lahum adzabun alim, mereka itu yang akan mendapatkan siksa yang pedih. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla ingatkan di akhir ayat, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi siapa yang bersabar dan memaafkan, itu yang lebih baik, itu sikap yang lebih diutamakan. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalimat atau potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wala dirara, tidak boleh balas menyakiti, ya, termasuk di dalamnya tidak balas menyakiti dengan hal yang semisal, dengan balasan yang semisal, melainkan dianjurkan untuk memaafkan,
dianjurkan untuk berlapang dada. Dan masuk di dalamnya adalah membalas dengan balasan yang lebih, menyakiti dengan perbuatan yang lebih menyakiti dari apa yang didapatkan. Maka ini adalah kezaliman, dan setiap kezaliman tentu di dalamnya ada dosa yang diancam dengan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga tidak ada jalan bagi kita untuk menyakiti. Baik menyakiti dari awal, kita yang memulai menyakiti orang lain padahal dia tidak pernah menyakiti kita, melakukan keburukan kepada orang lain padahal dia tidak pernah melakukan keburukan kepada kita, dan termasuk di dalamnya adalah tidak boleh balas menyakiti, tidak boleh balas berbuat buruk kepada orang lain, lebih-lebih dengan balasan yang lebih besar, lebih daripada perbuatan dia kepada kita. Dan ini bagian dari keindahan agama Islam, bagian dari indahnya ajaran Islam agama kita, dan sekaligus sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Wallahu alam, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, berguna bagi kita semuanya. Lebih-lebih kita sedang berada di hari-hari yang baik, yang kita tentunya ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla dari semua sikap dan tindakan yang kita lakukan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan kembali tentunya bagi Anda yang masih tetap setia bergabung di kesempatan sore hari yang berbahagia dan mulia ini. Masih